Suatu ketika ada seorang penebang kayu dengan dua anak dan ibu tiri mereka. Nama anak laki-laki itu Hansel, dan nama anak perempuan itu Gretel. Mereka hidup sangat miskin sehingga terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan kemudian pada suatu malam dia berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana memberi makan anak-anak lebih jauh. Istrinya menasihatinya untuk memiliki anak di hutan, menyalakan api, memberikan sepotong roti masing-masing dan meninggalkan mereka di sana, tidak semuanya mati kelaparan. Tapi si penebang kayu tidak setuju. Dan sampai saat itu, istrinya membujuknya bahwa dia akhirnya setuju. Dan anak-anak, karena kelaparan, juga tidak bisa tidur dan mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Dan saat orang tuanya tertidur, Hansel diam-diam bergegas keluar rumah. Bulan bersinar terang, dan batu putih berkilauan seperti koin. Hansel mengantongi sebanyak mungkin yang dia bisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan anak-anak pergi tidur. Di pagi hari, ibu tiri mendatangi anak-anak itu, memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan mereka semua pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Hansel melempar batu putih satu persatu. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, ayah saya mulai menyalakan api. Dia memerintahkan anak-anak untuk duduk di dekat api dan memastikan bahwa api tidak padam, sementara mereka dan ibu tiri mereka akan mencari lebih banyak kayu bakar. Mereka duduk, lelah, dan tertidur. Ketika anak-anak bangun, itu adalah malam yang gelap di sekelilingnya. Dan ketika sebulan penuh telah terbit di langit, Hansel memegang tangan adiknya dan pergi, mencari jalan melalui kerikil, yang berkilauan seperti koin baru, dan menunjukkan jalannya. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar mereka datang ke rumah ayah mereka. Beberapa waktu berlalu. Dan anak-anak kembali mendengar bagaimana ibu tiri suatu malam mulai memohon kepada ayah mereka untuk menyingkirkan anak-anak. Dia menolak, tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya, dia mengutuk dan mengungkapkan segala macam celaan kepadanya. Ketika orang tuanya tertidur, Hansel, seperti yang terakhir kali, ingin mengumpulkan batu, tetapi ibu tirinya mengunci pintu, dan anak itu tidak dapat meninggalkan rumah. Pagi-pagi sekali, anak-anak diberi sepotong roti masing-masing, bahkan lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, Hansel mencabik-cabik bidak di sakunya dan melemparkan remah-remah itu ke tanah. Ibu tiri membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sekali lagi api besar dinyalakan, dan sang ayah memerintahkan anak-anak untuk mengawasi api sementara mereka dan ibu tiri mereka membelah kayu lagi. Saat jam makan siang tiba, Gretel membagikan sepotong rotinya dengan Hansel. Dan mereka tertidur. Kami terbangun saat malam yang gelap tiba. Dan kemudian 1 bulan tiba, dan mereka berkumpul dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun remah-remah, karena ribuan burung beterbangan di hutan telah lama memakan remah-remah itu. Jadi anak-anak berjalan sangat lama, tetapi mereka tidak bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba, jalan membawa mereka ke gubuk. Saat mendekat, anak-anak melihat bahwa rumah itu semuanya terbuat dari roti dan biskuit, dan jendelanya terbuat dari gula murni. Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan bagian atap, sementara Gretel pergi ke jendela dan mulai menggerogoti jendela. Dan kemudian pintu di gubuk terbuka lebar, dan wanita tua itu keluar, bersandar pada kruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan sampai-sampai mereka melepaskan informasi dari tangan mereka. Dan wanita tua itu baik hati dan mengundang mereka ke gubuknya. Sudah ada banyak makanan di atas meja, susu, kue, apel, dan kacang-kacangan. Setelah makan malam, wanita tua itu membuatkan 2 tempat tidur bersih untuk anak-anaknya, dan Hansel serta adiknya mengira mereka ada di surga. Tetapi wanita tua itu hanya berpura-pura menjadi penyayang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat, yang membangun pondok rotinya untuk tujuan ini untuk memikat anak-anak. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak sedang tidur, dia mengambil Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar kecil. Dan dia memerintahkan saudara perempuannya untuk melakukan semua yang diminta penyihir jahat itu. Wanita tua itu memutuskan untuk menggemukkan bocah itu untuk dimakan nanti. Jadi Gretel mulai memasak makanan paling enak untuk Hansel, dan dia sendiri hanya punya sisa makanan. Beberapa waktu berlalu, dan bocah itu tidak menjadi gemuk. Kemudian wanita tua itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk memasak dan memakan Hansel. Dia memerintahkan Gretel untuk menyalakan kompor dan mengoleskan air. Ketika kompor sudah hangat, wanita tua itu menyuruhnya naik ke atas kompor dan melihat apakah sudah cukup panas. Jadi dia ingin mendorong gadis itu ke dalam api dan memanggangnya. Tapi Gretel tahu apa yang ada di pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana masuk ke sana, dan meminta penyihir itu untuk menunjukkan dirinya.
Wanita tua itu marah dan naik ke dalam oven. Kemudian Gretel mendorongnya dan membanting penutup di belakang penyihir itu. Wow, betapa mengerikan wanita tua itu melolong. Gretel sementara itu bergegas ke Hansel dan membuka kandangnya. Setelah membebaskan saudara mereka pergi ke kamar penyihir, di mana ada kotak-kotak mutiara dan batu berharga di semua sudut, mengisi kantong mereka dengan mereka dan pulang. Selama beberapa hari anak-anak mencari jalan pulang. Hutan tampak semakin akrab, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka di kejauhan. Betapa senangnya dia melihat anak-anaknya hidup. Hansel dan Gretel menuangkan semua mutiara dan permata yang mereka ambil dari penyihir itu ke lantai. Tidak perlu memikirkan tentang makanan. Dan mereka mulai hidup, dan bersukacita. Dan sang ayah mengusir ibu tiri yang jahat itu keluar rumah. Lemuel Gulliver menghabiskan 5 bulan penuh bersama istri dan anak-anaknya di Inggris, tetapi keinginan untuk bepergian ternyata lebih kuat. Jadi setelah menjadi kapten kapal petualang, Gulliver memulai pelayaran lain. Ia merekrut 50 awak kapal, tetapi ternyata tidak semua awak adalah orang-orang jujur. Suatu kali, di malam hari, pengkhianat mengobrak-abrik sebuah kapal, masuk ke kabin Gulliver dan mengikatnya. Selama 3 hari, awak kapal menahan mantan kapten itu. Dan pada hari keempat, para pengkhianat mendaratkan Gulliver di tanah yang tidak diketahui, meninggalkan bekal untuknya dan berlayar ke utara. Mantan kapten tidak punya pilihan selain menuju ke pedalaman. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan jejak kuda yang memberi harapan bagi Gulliver untuk segera diselamatkan. Tiba-tiba sosok humanoid muncul di cakrawala. Gulliver menyipitkan matanya dan melihatnya. Itu adalah monyet yang tampak aneh dengan kulit gelap dan rambut keriting. Hewan-hewan ini memiliki cakar yang panjang di cakarnya. Mereka tampak begitu berbahaya sehingga Gulliver menahan napas dan bersandar di pohon di belakang. Tapi kemudian sesuatu menarik bahu pengelana itu dan menariknya ke atas. Ini adalah 2 monyet yang persis sama yang mencoba menyeret mangsanya ke atas pohon. Gulliver berjuang untuk melawan dengan tangannya, tetapi hewan itu lebih kuat. Saat Gulliver bertempur dalam pertarungan yang tidak seimbang, suara tapak kaki terdengar. Melihat kuda yang mendekat, monyet melempar Gulliver dan lari ketakutan. Setelah mendekat, kuda itu mengamati Gulliver dengan penuh minat. Kemudian kuda kedua muncul, mereka saling menyapa dengan tendangan kaki depan mereka dan berjalan ke samping. Kuda-kuda itu berperilaku sangat cerdas sehingga Gulliver menganggap mereka adalah penyihir yang berubah menjadi kuda. Akhirnya, setelah berkonsultasi, kuda-kuda itu memerintahkan Gulliver untuk mengikuti mereka. Kali ini, Gulliver berakhir di negara yang dihuni oleh kuda cerdas para Gwins. Dan monyet aneh yang menyerang Gulliver melayani para Gwins sebagai hewan peliharaan dan melakukan semua pekerjaan kotor. Jadi pengelana dibawa ke sebuah rumah di mana palungan dengan jerami terbentang di sepanjang dinding dan kuda-kuda lain ditempatkan. Kuda itu memberi isyarat kepada Gulliver untuk makan sedikit jerami, tetapi pengelana itu melihat seember susu dan meminta minum darinya. Setelah makan malam, Gulliver, di bawah pengawasan ketat kuda, mengumpulkan gandum dan roti panggang darinya. Hal ini membuat Gwyn sangat kagum sehingga mereka mulai mengajari Gulliver bahasa dan budaya mereka. Kuda-kuda itu ternyata tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat mulia. Mereka tidak tahu kata-kata amarah, iri hati, penipuan, dan permusuhan. Mereka dikejutkan oleh cerita Gulliver tentang uang, kapal, dan negara bagian. Tapi kebanyakan dari semua Gwyms marah dengan kenyataan bahwa orang membiarkan diri mereka menunggang kuda. Seiring waktu, Gulliver menjadi begitu penuh dengan cinta dan rasa hormat kepada Gwyms sehingga dia memutuskan untuk tidak pernah kembali ke orang lain lagi. Namun, setiap tahun keempat Dewan Perwakilan diadakan di negara itu, di mana mereka membahas urusan utama. Gulliver, sebagai makhluk mirip kera, tidak diizinkan untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, karena penasaran, dia diam-diam memasuki pertemuan tersebut, bersembunyi di tumpukan jerami. Ternyata para Gwyms sudah lama menganggap monyet aneh itu tidak berguna, dan karena itu memutuskan untuk mengusir mereka. Dan Gulliver bersama mereka. Tanpa menunggu nasibnya, musafir buru-buru membuat perahu dan berangkat ke pulau terdekat. Gulliver memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari orang-orang yang jahat padanya. Namun, pulau itu ternyata adalah pesisir pantai Australia. Gulliver terlihat oleh pelaut dari kapal Portugis dan dibawa ke kapal. Kapten memutuskan bahwa Gulliver sudah gila, jadi dia tidak ingin pulang dan menceritakan kisahnya tentang kuda cerdas.
Ketika Gulliver dibawa ke London, dia belajar untuk melihat orang-orang dengan susah payah. Dia menjadi terbiasa dengan istri dan anak-anaknya hanya setelah 1 tahun, tetapi bahkan kemudian dia tidak membiarkan dirinya disentuh. Dan selama sisa hidupnya, Gulliver hanya berkomunikasi dengan kuda jantan yang dibelinya.